Oleh karena itu, ayah bunda yang ada di rumah, parents hebat yang ada di rumah, mari bersama-sama kita memproteksi anak kita, membersamai anak kita agar anak-anak kita memiliki sehat akal dan sehat mental, karena mereka harus bertahan, survive di lingkungan, di masyarakat, dan sesuai dengan zamannya nanti. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda parents hebat yang ada di rumah? Semoga masih semangat untuk membersamai anak-anak kita, mempersiapkan generasi yang sehat akal dan sehat mental. Berkaitan dengan mental, Bun, masih ingat tidak bahwa beberapa waktu yang lalu kita membuat video ataupun ada materi dari kita yang membahas tentang psikosomatis. Masih ingat? Ya, psikosomatis adalah saat dimana seseorang mengalami beban pikiran yang terlalu tinggi, terlalu banyak, kemudian masuk ke hati, dan antara pikiran serta hati tadi tidak mampu terurai, tidak mampu terselesaikan. Yang akhirnya beban tersebut kita tumpukan atau kita titipkan kepada fisik. Artinya larinya dari apa yang kita pikirkan tadi, beban tadi itu jadi penyakit yang ada di badan kita atau fisik. Dan kalau di psikosomatis, rata-rata larinya, bukan rata-rata, dominannya adalah yang diganggu atau yang terganggu adalah pada masalah kesehatan lambungnya. Nah, hari ini masih berkaitan lagi dengan mental, Bun. Ayah bunda parents hebat, baru ini ditemukan sebuah penyakit yang banyak melanda di generasi milenial dan generasi Z. Nah, lo yang ada di rumah yang merasa generasi milenial dan generasi Z, siap-siap waspada ya. Ini ada penyakit baru. Kenapa kok bukan generasi yang lainnya? Ya, ini ada di generasi milenial dan di generasi Z karena memang semuanya melakukan research, yaitu ada sebuah penyakit yang bernama OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan mental yang terjadi pada seseorang. Seseorang yang menderita OCD akan memiliki tingkat dorongan pikiran yang sangat tinggi, yang sangat berlebihan, sehingga sulit dikendalikan atau sulit dikontrol. Hal ini menyebabkan kecemasan yang sangat tinggi terhadap si penderita. Siapa saja yang bisa terkena penyakit OCD ini pada generasi milenial dan generasi Z, yaitu ternyata bisa melanda atau terjadi pada anak-anak usia belasan hingga usia dewasa. Nah, apa saja penyebab dari penyakit OCD ini? Ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu struktur otak, yang kedua genetik atau faktor keturunan, dan yang ketiga sebagai persentase yang terbesar yaitu pengaruh lingkungan sosial. Apa yang akan terjadi kepada penderita OCD? Yang akan terjadi adalah mereka akan mengalami satu stres, yang kedua depresi, yang ketiga adalah kecemasan tingkat tinggi, dan 4 adalah kompulsif. Kompulsif ini adalah dorongan yang terfikirkan, sebuah kegiatan ataupun dorongan yang kita pikirkan tetapi berulang-ulang, tetapi terlakukannya berulang-ulang. Sebagai salah satu contoh yaitu ketika seseorang menanggapi sebuah isu virus, bahwa isu virus ini akan terkena kepada seseorang yang dia tidak melakukan benteng kesehatan begitu ya, yang dianjurkan begitu. Maka karena demi dia tidak mau terkena sakit tersebut, awalnya karena ingin begitu ya, ingin tidak terjangkit oleh satu penyakit tersebut, maka dia melakukan awalnya adalah sebuah tindakan yang masih wajar. Namun karena dorongannya begitu tinggi, begitu kompulsif, jadi dia akan melakukannya secara berulang-ulang. Mengapa secara berulang-ulang? Karena kecemasannya tinggi. Aku tidak mau sakit, maka aku harus terus cuci tangan, maka aku harus jaga jarak dengan orang, maka aku tidak bersentuhan dengan orang, maka aku tidak akan kemana-mana. Nah, beban yang sangat tinggi ini, kecemasan yang sangat tinggi ini, ternyata tanpa disadari malah
menjadi pemicu sakit yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah Bun kaitannya dengan yang disebut dengan psikosomatis. Dari OCD kemudian ke psikosomatis. Karena bebannya atau karena stresnya, depresinya, karena cemasnya ini saking sangat tingginya, maka ditumpukanlah ke dalam fisiknya, sehingga jadilah sakit fisik. Yang sudah memiliki sakit bawaan, maka sakit bawaan tersebut akan semakin parah. Atau bahkan yang sebelumnya tidak memiliki sakit apapun, akan muncul sakit-sakit yang baru, sering pusing, sering cepat ini dan sebagainya. Wow, ternyata psikosomatis sama OCD tidak bisa kita pisahkan. Karena mental ini sangat berkaitan dari pikiran, hati, kemudian fisik. Nah, oleh karena itu, seseorang yang menderita OCD harus segera mendapatkan penanganan. Apa penanganan yang bisa kita berikan? Tentunya dia harus mengeluarkan beban dulu, mengeluarkan beban dari apa yang dipikirkan dan yang dirasakan. Biasanya dia akan berkonsultasi ataupun bertemu dengan psikolog atau psikiater. Nah, pada tahap-tahap tertentu maka psikiater ini akan merawat tentunya dalam konsumsi obat-obatan yang terpantau oleh psikiater begitu ya. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah ketenangan dalam hati dan kemudian juga untuk mereduksi kecemasan yang berlebihan tadi. Untuk pengobatan sendiri, kita sebagai umat muslim bisa juga kita lakukan dengan terapi ruhiyah, yaitu kita pertebal secara keimanan kita pertambah juga ibadah-ibadah kita lebih mendekatkan kepada Allah, berserah diri, banyak mentadaburi Al-Quran, lisan kita penuh dengan zikir setiap hari, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, serta akan ada keajaiban ataupun penyembuhan, akan ada obat lain selain medis, yaitu berawal dari ketenangan diri kita sendiri. Dan ingat ayah bunda, untuk menyembuhkan pasien ataupun seseorang yang menderita OCD ini tidak cukup waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan. Ternyata proses penyembuhannya ini memerlukan waktu sampai 1 hingga 2 tahun. Dan diketahui pula bahwa dalam waktu 1-2 tahun itu tadi tidak 100% akan sembuh. Oleh karena itu ayah bunda yang ada di rumah, parents hebat yang ada di rumah, mari bersama-sama kita memproteksi anak kita, membersamai anak kita agar anak-anak kita memiliki sehat akal dan sehat mental, karena mereka harus bertahan, survive di lingkungan, di masyarakat, dan sesuai dengan zamannya nanti. Semoga video ini bermanfaat untuk ayah bunda yang ada di rumah. Salam parents hebat.